Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah diberi kesempatan untuk naik ke kelas 11. Saatnya kita ketemu di dalam pelajaran PKN seperti biasa. Kita akan mulai bab pertama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Di sini akan kita bahas yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat digugat keberadaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Cakupan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kemerdekaan, hak komunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Dalam Declaration Universal of Human Rights, hak asasi manusia juga ditulis di sana, yang meliputi ada 6, ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial budaya, hak asasi perlindungan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dan yang terakhir hak perlindungan hukum. Dibandingkan hak-hak lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. 1. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hakiki. Yang kedua, sifatnya adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Dan yang ketiga, sifat atau ciri hak asasi manusia adalah tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, apakah hak politik, atau hak ekonomi dan sosial budaya. Berikutnya, kewajiban asasi. Kewajiban asasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia lainnya. Jadi, itulah pengertian kewajiban, hak dan kewajiban. Berikutnya, kaitan hak asasi manusia dengan Pancasila. Nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang dipakai berkaitan dengan dasar negara. Nah, karena itu dalam nilai dasar ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, ini bersifat universal, tetap, dan terlekat pada kelangsungan hidup suatu negara. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan peraturan perundangan dari pusat sampai daerah. Ini salah satu contohnya adalah tadi disebutkan ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, itu adalah tentang hak asasi manusia yang merupakan salah satu contoh nilai instrumental. Berikutnya nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan dalam penyataan atau realisasi dari nilai-nilai instrumental yang merupakan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis ini berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Kaitan atau hubungan antara asasi manusia dengan Pancasila sebagai berikut. 1. Sila pertama. Sila ini menjamin hak kemerdekaan beragama, usaha ibadah, dan menghormati perbedaan agama. 2. Sila kedua, sila ini menempatkan setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, mengamanatkan apabila unsur nomor 1 di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila kelima, mencerminkan kehidupan pemerintahan negara masyarakat yang demokratis, menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah melakukan tanpa tekanan atau paksaan sehingga tercapai suatu permusyawaratan. Sila kelima, mengakui adanya hak milik perseorangan, dilindungi pemanfaatan negara serta memberi kesempatan sebesarnya kepada masyarakat. Berikutnya, kedudukan HAM dalam konstitusi di Indonesia. Peraturan perundangan menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 45 itu yang pertama adalah jaminan tentang HAM dimuat dalam bab yang ke-10 pasal 28A sampai 28C di sana mengatur tentang hak asasi manusia. Berikutnya, nomor 2, peraturan-peraturan yang kedua adalah MPR nomor 17 Romawi /MPR /1998 tentang HAM. Di dalam tab ini terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Yang ketiga, peraturan atau ketentuan dalam undang-undang. Kita akan lihat beberapa undang-undang. Pertama tadi kita sebutkan panjang lebar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Terus ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur tentang HAM. Ada di sana adalah peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang terakhir, ketentuan dalam Kepres, ada Kepres Nomor 50 Tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikutnya ada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 98 tentang pengesahan kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi. Kemudian ada Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Berikutnya Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Itu peraturan-peraturan yang ada. Nah, peraturan itu merupakan nilai instrumental. Instrumental merupakan peraturan yang dipakai dalam melaksanakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan nilai praksis dari kita langsung adalah nilai yang praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ada kebaikan, ada kejujuran, bela negara, dan sebagainya. Yang nilai dasar adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila atau sila-sila Pancasila, dan nilai-nilai itu adalah bersifat
universal serta abadi. Oke, itu tadi uraian yang pertama mengenai hak asasi manusia dan peraturan-peraturannya. Lanjut kita akan masuk ke materi yang berikutnya adalah tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan materi yang kita berikan hari ini. Yang pertama, jelaskan pengertian hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Singkat saja. Yang kedua, sebutkan, jelaskan, dan beri contoh hak asasi manusia dalam Piagam PBB bab 8. Yang ketiga, bagaimana kaitan atau hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila, khususnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, cukup 4 saja, sebutkan undang-undang organik yang menjamin tentang hak asasi manusia di Indonesia. Demikian materi kita yang pertama. Nanti kita akan lanjut lagi pada materi yang akan datang sesuai dengan kondisi yang ada. Terima kasih.